Selamat pagi pemirsa. Anda kembali lagi menyaksikan Breaking News bersama saya Mahmudin. Selama 5 menit lebih ke depan, saya akan menyajikan berita-berita terupdate dan teraktual seputar mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Inilah Breaking News selengkapnya. Kita awali berita pertama dengan diawali oleh mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang mana diampu oleh Dr. Bapak Adi Kusuma, SIKOM MSI. Landasan hukum etika dalam jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Landasan hukum jurnalisme. Perlu kita ketahui bahwasannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan yang pertama, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, dan serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Yang kedua, perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Yang ketiga, kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya, serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. Yang keempat, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Yang keenam, pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. Yang ketujuh, pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing. Yang kedelapan, penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak maupun dan atau kewajiban melapor serta memperoleh izin dari pihak berwajib dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Yang kesembilan, pemberadatan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Yang kesepuluh, hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dan sumber berita yang harus dirahasiakan. Yang ke-11, hak jawab adalah seorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berita fakta yang merugikan nama baiknya. Yang ke-12, hak koreksi adalah hak setiap orang mengoreksi atau membentulkan kekeliruan informasi yang beritakan oleh pers baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Yang ke-14, kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau rawat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Yang ke-15, kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Etika dasar jurnalisme investigasi. Yang pertama, jurnalisme investigasi mengandung komponen moral. Komponen moral yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tujuan dan jurnalisme investigasi adalah memberitahu publik baik ada pihak-pihak yang membohong dan menutup kebenaran. Yang kedua, jurnalisme investigasi mengembangkan fakta. Dengan proyek jurnalisme investigasi juga dialokasikan dan diizinkan sebagai pekerjaan yang berbahaya. Para wartawan dihadapkan pada sejumlah pihak yang tidak mau urusannya diselidiki, dinilai, dan dilaporkan kepada masyarakat. Yang ketiga, jurnalisme investigasi biasanya meliputi sesuatu yang berada di area tersembunyi. Yang keempat, jurnalisme investigasi utamanya memiliki bidang umum. Perbedaan jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi, jurnalisme data adalah warisan dua praktik jurnalisme yang lebih tua, infografik dan pelaporan dibantu komputer atau yang disebut dengan computer assisted reporting. Selanjutnya, praktik ini dapat dikaitkan dengan perubahan teknologi lainnya seperti adopsi komputer di newsroom, peningkatan akses terhadap sumber dan arsip elektronik, data terbuka, dan pengembangan World Wide Web. Jurnalisme data dan jurnalisme berbasis data.
data-driven jurnalisme juga secara rutin digunakan sebagai sinonim, sementara istilah yang lebih tua, CART, telah hilang seluruhnya. Jurnalisme data dan jurnalisme berbasis data juga secara rutin digunakan sebagai sinonim, sementara istilah yang lebih tua, CART, telah hilang seluruhnya. Laporan fakta investigasi menjadi kekuatan keuletan dan perhatian responsible newswomen, tapi sekaligus pula memunculkan stigma menurut Falder. Yang pertama, secara sosial, keberhasilan berita investigasi menaikkan rating popularitas media dan wartawannya, mengangkat derajat prestisius keduanya. Yang kedua, secara politis, efek berita investigasi kerap menyentuh hal-hal politis, sekaligus pula memunculkan ruang-ruang politis bagi oposisi. Pada tiap langkah liputannya, wartawan investigasi memiliki kecerawatan yang demikian tinggi terhadap berbagai hal yang ditemui. Setiap informasi diperiksa dan diperiksa kembali, check and recheck, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya. Ia harus mendapatkan keyakinan bahwa sumber informasinya tidak mempunyai kepentingan pribadi ketika menyatakan kesediaan atau keterbukaan dalam memberi keterangan. Berita tadi menutup acara pada pagi hari ini. Saya Mahmudin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.